hari ini berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga terbakar api cemburu, seorang pria di Lombok Barat tega membunuh kekasihnya secara keji. Lalu jasadnya dikubur di dalam sumur. Lahir di hari ulang tahun SCTV, seorang bayi laki-laki di Lombok Tengah mendapatkan bingkisan dan bantuan biaya persalinan. Jajal kemampuan menaklukkan lintasan, puluhan pembalap Asia ikuti kejuaraan mobil di sirkuit Mandalika. Bersama saya Rahel Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Diduga terbakar cemburu, seorang pria bernama Imamul Hidayat, 28 tahun, asal kota Mataram, nekat menghabisi nyawa kekasihnya bernama Nurmina, 24 tahun, dengan cara menguburnya dalam sumur. Informasi tentang pembunuhan di sebuah perumahan di Desa Perempuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, langsung beredar luas dan menghebohkan masyarakat. Sejumlah kerabat korban yang datang ke TKP histeris bahkan pingsan setelah mengetahui anggota keluarganya tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam sebuah perumahan. Polisi yang datang ke TKP dibantu warga langsung membongkar sebuah sumur yang berada di bagian dapur rumah. Pembongkaran cukup alot karena jasad korban ditimbun menggunakan cor semen sedalam kurang lebih 3 meter. Pengungkapan tersebut setelah keluarga korban melaporkan Nurmina hilang kontak sejak tanggal 10 Agustus lalu. Lokasi penemuan jasad korban diketahui setelah polisi menangkap dan menginterogasi rekan laki-lakinya bernama Imamul Hidayat, 28 tahun, warga Mataram, yang tak lain adalah calon suaminya sendiri. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas bersama warga harus menghancurkan timbunan semen dalam sumur menggunakan linggis selama 9 jam lamanya. Korban itu meninggalkan rumah pada tanggal 10, tidak kunjung kembali. Kemudian keluarga khawatir membuat pengaduan di Polsek Gerung. Penyelidikan itu mengarah kepada pelaku sekarang yang kita lakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan ada pengakuan dari pelaku. Selain itu juga ada alat bukti yang mengarah ke pelaku. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di sini, nanti lebih jelasnya mungkin pada saat konferensi pers karena kita juga menunggu hasil otopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pelaku berbuat sadis menghabisi nyawa kekasihnya. Namun diduga pelaku terbakar api cemburu. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi mengautopsi jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melimpahkan kasus dosen penyuka sesama jenis di sebuah perguruan tinggi di Kota Mataram ke Kejaksaan Negeri Mataram. Pelimpahan kasus pelaku berinisial LRR dilakukan setelah polisi memeriksa 20 lebih mahasiswa yang diduga menjadi korban dari bujuk rayu tersangka. Setelah sempat dikembalikan, berkas perkara sang dosen cabul akhirnya dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Selain melengkapi keterangan saksi, polisi juga melengkapinya dengan keterangan saksi ahli serta psikologi forensik dan bahasa. Polisi menyimpulkan pelaku telah mencabuli 22 orang mahasiswa dengan modus diajak bergabung dalam paguyuban spiritual yang dikelola oleh tersangka. Jadi pada hari ini kami melaksanakan tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi NTB atas dugaan tindak pidana
kekerasan seksual ya, di mana seorang tenaga pendidik yang diduga melakukan kekerasan seksual atau tindak kekerasan seksual ya. Betul beliau ini dosen di 3 universitas. Dari hasil penyidikan seperti itu, dan saat proses penyidikan berjalan yang bersangkutan sudah dinonaktifkan ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati, menghasilkan mesin besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah petani dan UMKM di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat mengikuti pelatihan pembuatan mesin pencacah tembakau yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat Sabtu akhir pekan lalu. Selain untuk menekan biaya produksi, kegiatan ini digelar untuk mendorong petani agar lebih mandiri dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang bisa membantu mempercepat proses pengolahan hasil panen tembakau. Setiap peserta diajarkan cara merakit 2 jenis mesin pencacah bertenaga listrik dan tenaga surya, mulai dari perakitan rangka, pemasangan motor penggerak, hingga uji coba kinerja mesin. Mesin ini diharapkan mampu memangkas waktu kerja sekaligus menekan biaya produksi, serta membantu petani lebih mandiri dan produktif dalam mengolah hasil panen tembakau. Harapan kami mesin ini bisa digunakan oleh masyarakat Lombok Barat, terutama yang memproduksi rokok, dan insya Allah tahun 2006 seperti yang telah disampaikan tadi, SIHT ini akan mulai beroperasi atau mulai dilakukan pembangunannya, sehingga mesin hasil produksi daripada IKM yang ada di sini ini bisa digunakan di SIHT, dimampirkan di IHT tersebut. Kalau tidak ada mesin tembakau ini, kita kewalahan untuk pasang rajang, apalagi untuk panen yang lebih banyak. Kalau di Lombok Barat ini kan susur sama kasturi, makanya kita bersyukur dari Kabupaten Lombok Barat ini ada bantuan dari Dinas Kabupaten masalah mesin perajang ini. Melalui inovasi ini, para petani diharapkan mampu meningkatkan produksi tembakau dengan biaya yang lebih murah dan efisien dibandingkan menggunakan peralatan profesional. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, anak pertama seorang pekerja serabutan di Kabupaten Lombok Tengah, mendapatkan berkah karena lahir bertepatan dengan hari ulang tahun SCTV ke-35. Kegelisahan Farid Aldiansi, 23 tahun yang telah menunggu cukup lama kelahiran buah hati pertamanya, terjawab saat tangis bayi pecah di ruang persalinan di Puskesmas Matang, Kabupaten Lombok Tengah pada Minggu dini hari. Sang istri Melisa, 20 tahun, akhirnya melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki secara normal, dibantu sejumlah tim medis. Seolah mensyukuri kelahirannya, tangis bayi langsung memecah kesunyian. Bayi laki-laki putra pasangan Farid Aldiansi dan Melisa asal Dusun Selebung, Kecamatan Batu Kliang, lahir dengan panjang 50 cm dan berat 3 kg tepat pukul 1:05 WITA. Lantunan azan pun dikumandangkan sang ayah di telinga sang putra sebagai ungkapan syukur kepada sang pencipta. Sang anak diberi nama Muhammad Arselio Sky Pratama. Sukacita kelahiran sang buah hati semakin bertambah dengan kehadiran tim SCTV yang membawakan hadiah kejutan berupa perlengkapan bersalin dan kebutuhan bayi, berikut uang biaya bersalin sebesar 5 juta rupiah dari SCTV. Yang pastinya senang banget, apalagi tepat di hari ulang tahun SCTV yang ke-35. Buat biaya persalinan sama
beli perlengkapan bayi dan lain-lain. Bahagia banget, itu aja, sama bersyukur udah bisa lahir di tepat tanggal ulang tahun SCTP yang ke 35 tahun. Itu aja sih. Sehari-hari kerjaannya apa? Kalau sehari kerja. Apa kerjanya? Kerja di dekorasi. Iya, rambutan ya. Iya, Di dekorasi gitu dah. ya. Perayaan HUT SCTV ke-35 dirayakan penuh sukacita dengan pemberian hadiah kejutan dan biaya persalinan di 35 provinsi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada pemirsa. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan.